Jesslyn Tia Lestari, gadis cantik cerdas yang lagi viral, adalah seorang translator bahasa China dan Inggris, dan guru bahasa Mandarin dan Inggris, yang mualaf setelah menonton debat lintas agama. Oke, untuk fenomena debat yang saya nonton itu kan biasanya debat yang perbandingan agama. Iya, perbandingan agama. Jadi itu bukan perdebatan yang misalnya yang kecil-kecil, nanti langsung ada bertema. Karena pas awal-awal yang saya mau lihat dulu, saya mau langsung lihat yang secara lingkup besarnya. Iya. Saya sebagai orang Kristen, saat saya pertama kali masih awal-awal saya mendengar debatnya itu, tetap saja, ya dong, saya merasa KTP saya Kristen. Secara sahnya, saya harus mendukung Kristen. Karena emang itu orang-orang saya kan. Iya. Jadi emang pas dalam posisi pertama, saat saya belum mulai, saya tuh posisi, aduh, ini orang Kristennya kayak oke nih. Melawan kayak misalnya ahli-ahli agamanya, ahli-ahli Islamnya itu tuh kayaknya biasa-biasa saja. Tapi sudah mulai pembuka, sudah mulai apa, beberapa jawabannya itu dari arah Kristen itu pas awal-awal masih kuat ya. Saat mereka masih belum diserang, masih belum mulai membuka muka, terutama saat belum membuka Alkitab, itu masih bagus. Karena mungkin dari asumsi Christianity itu karena emang mungkin belajar khotbah ya, belajar sistem khotbah. Jadi penuturannya tuh rapi dan bagus. Masih kita acungkan jempol itu. Tapi saat sudah mulai masuk ke namanya data. Jadi kan begini, kalau yang namanya kita debat itu, kita tuh harus membasekan kepada data. Ketika kita, nih teknik debat tuh saat kalau kita tidak bisa membasekan kepada data, asumsi kita akan langsung bisa dipotong sekaligus jika kita menemui lawan yang mengetahui, oh kamu tuh nggak punya dasar. Dan for debaters yang emang kuat dan mereka tahu dan mereka belajar, mereka akan bisa membedakan orang yang tidak punya data dan yang punya data, dan mereka akan mampu menyerang kamu. Saat orang-orang Kristen mulai disuruh, oke, bukakan faktanya mana. Waduh, ngelantur kelintirnya tuh sampai kita mikir, aduh, ya jangan begitu, kita kan orang Kristen malu ya. Betul. Pede gitu loh, walaupun salah tapi tuh buka aja. Karena di saat kamu tidak membuka, kamu tuh langsung ketahuan. Bagi kita-kita yang mengetahui teknik-teknik debat, kamu tuh langsung ketahuan, oh kamu bohong. Atau kamu tidak tahu, atau lebih parahnya barang itu tidak ada. Jadi kamu harus ngeles gimana pun juga untuk membuat pihak yang lainnya, sisi sebelah itu menutup pertanyaan supaya kita bisa kabur. Intinya begitu ya. Jadi di saat saya melihat orang-orang Kristen itu mulai, aduh, udah disuruh buka, terutama tentang ketuhanan ya. Nih, saat kalau sudah diserang tentang ketuhanan, jadi Yesus sebenarnya Tuhan atau Nabi? Karena mereka jawab, kalau mereka masih kuat, masih awal-awal, oh kekeh Tuhan. Oke Tuhan, mana ayatnya? Nah, mulai mereka menyindir. Kalian tidak usah buka-buka Alkitab, kalian buka aja Al-Quran. Kan? Tapi kan masalahnya di sini orang Islam itu tidak meminta dia buka Al-Quran. Orang Islam itu meminta dia, tolong keluarkan ayat yang ada di Alkitabmu yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kami tidak bermaksud untuk menyindir atau apapun. Itu kan Alkitabmu. Kenapa kamu malah membacanya? Betul. Katanya kan kita kristologi. Kita kan, nah, as a debaters, begini, kalau kalian sudah berani debat, kalian tuh harus datang with weaponry gitu loh. Weaponry kalian masih cukup. Dan kalau misalkan disuruh baca Alkitab, bangga dong baca Alkitab. Itu kitab kita gitu loh. Kalau sampai itu aja kamu nggak berani buka untuk menunjukkan ayatnya, malu kita yang pihak Kristen. Malu banget ya. Bahkan kayak saya saat beberapa pertanyaan ditanyain aja, saya dalam hati itu saya udah menjawab sendiri. Kalaupun kamu nggak bisa jawab, ngeles dengan baik. Ngeleslah dengan teknik. Ada teknik yang bisa menjawab jawaban itu, tapi nggak bisa dilakukan. Yang mereka lakukan apa? Yang mereka lakukan langsung emosi ya, terpancing emosi. Nah, pertama terpancing emosi. Kedua, mulai menjelekkan. Malahan mereka harusnya kamu menjawab pertanyaan, malahan kamu lempar balik langsung pertanyaannya tanpa dijawab. Atau kamu langsung memalukan, seakan di saat kamu melakukan hal itu, the only person that you are making faults with is yourself gitu loh. Kamu tuh mempermalukan dirimu sendiri. Kamu ketahuan kamu tidak tahu dan tidak siap. Nah, disitulah saya mulai pelan-pelan nih. Saya dari pertama saya masih tetap, Otan pasti Kristen tuh pasti menang. Karena menurut saya mereka lebih keren pembawaannya dibanding yang Muslim. Karena yang Kristen tuh biasanya suaranya lebih lantang, lebih kenceng, serangnya tuh banyak. Tapi kalau kita dengar nggak ada isinya. Itu memalukannya. Kita tahu kamu tuh nggak ada isi. Jadi pelan-pelan saya mulailah lebih berpihak kepada, saya lebih menyetujui hal-hal yang diucapkan oleh Islam. Walaupun saya mengerti, saya tuh bukan Islam, tapi barang mereka bilang betul dan tidak bisa disanggah.
Karena mereka tidak hanya membawa data Al-Quran, mereka juga membawa data-data lainnya, seperti data di hadis atau data di mana, dan bahkan mereka lebih mengetahui Bible kita dibanding kita. Jadi kan kita malu dong. Masa Kristen kita nggak bisa nih bukain Bible kita, sampai harus orang Islam itu yang harus memegang Alkitab kita, membukakannya, mencarinya, bahkan memvalidasi. Oh, misalnya Alkitab ini, ayat ini itu berasal dari footnote atau berasal dari memang ada kutipan aslinya. Emang ada kutipan di buku yang bukan dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris ya, memang dari bahasa asalnya, dari bahasa Alkitab yang kitabnya sampai sekarang sangat jarang ada yang bisa kasih tahu mana sumber Alkitab itu. Ini kan terjemahan ya. Kan emang saat kita diturunkan, saat Alkitab ini diturunkan, ini kan tidak dalam bahasa Indonesia. Pasti dong Indonesia, maksudnya negara kita aja berdiri kapan? Kitab ini kan sudah ratusan ribuan tahun kan. Mana sumbernya? Itu sangat tidak bisa dijawab. Kalau udah pertanyaan itu dilontarkan, waduh, kelas saya udah kepanasan tuh Kristen lah, saya mau kabur ya. Soalnya juga kalau saya jadi mereka, saya juga nggak tahu, seumur hidup saya juga tidak diberitahu Alkitab tuh mana bentuk versi aslinya, mana bentuk yang kitab yang benar-benar di ancient kitabnya itu di mana. Nah, barulah saya itu posisinya, saya bukan orang yang mensupport Islam di awalnya. Karena bagi saya itu either 0 or 100. Jadi antara kamu di pihak A atau kamu di pihak B. Walaupun saya di pihak Kristen, walaupun mereka salah, saya tetap merasa saya Kristen. Saya tetap membela mereka. Tapi pada akhirnya, kalau emang pihak kita itu bilangnya salah, memalukan dan lain-lain, kita akan give up. Give up bukan karena kamu tuh sudah kamu benci dengan itu mau untuk apa, bukan. Give up karena memang kita salah. Jadi gini, kalau kita emang sudah salah, ngaku aja. Ngaku dan perbaiki, dibanding kita ngeles dan memaksa. Nah, dari situlah saya mulai menerima ajaran-ajaran Islam itu yang benar. Karena mereka datang dengan memberikan data, mereka datang dengan memberikan penjelasan. Setiap hal itu ada jawabannya. Bahkan ketuhanan kita tuh dijelaskan sampai sedetail mungkin. Nah, di situ tuh saya paling terhentak. Karena saya baru sadar, saya aja Tuhannya saya nggak tahu siapa. Di Kristen saya nggak tahu. Waktu yang itu, mana? Iya. Waktu itu. Yesus, Allah, atau Roh Kudus. Kan Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Barulah di situ saya benar-benar merasa, oh, saya salah. Tapi saya nggak mau ngotot. Ya udah, saya terima saya salah. Begitu.